Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita hari ini diambil dari Mazmur 106 ayat 48. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Sobat Kairos yang kekasih, sesungguhnya kekristenan tidak dapat terlepas dari puji-pujian dan rasa syukur serta penyembahan kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah Kristiani, aspek pujian, syukur, dan penyembahan selalu mendapat porsi yang cukup banyak. Hal ini menandakan betapa pentingnya, bahkan menjadi bagian yang utama dalam praktika iman kekristenan. Seperti apakah pujian dan penyembahan dalam kehidupan kita? Mengapa orang Kristen selalu dianjurkan untuk senantiasa memuji Tuhan dalam segala waktu dan keadaan? Bagaimana dengan kondisi yang tidak baik? Misalnya saat sedang sakit berat, stres, kehilangan orang yang kita kasihi, saat mengalami kerugian dalam usaha, dan hal-hal lainnya yang membuat orang kehilangan atau kurang semangat. Adakah alasan untuk tetap memuji Tuhan dalam keadaan seperti ini? Saudaraku, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti inilah, kita sejenak diarahkan untuk memperhatikan alasan-alasan yang terdapat dalam kitab suci. Mengapa kita selalu dianjurkan untuk senantiasa memuji Tuhan? Untuk itulah saudaraku, ada beberapa alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa manusia diciptakan Tuhan dalam kesegambarannya. Imago Dei. Kesegambaran manusia dengan Allah menjadi alasan pertama dan yang utama yang harus kita syukuri sebagai pemegang mandat utama dari seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu patutlah kita memuji dan mensyukuri karya Allah yang telah menciptakan kita manusia dan yang telah menyelamatkan kita dari dosa serta menjanjikan kita kehidupan yang kekal. Saudaraku, yang kedua, kita adalah manusia yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan perintah untuk bersaksi tentang nama Yesus sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita, apalagi orang-orang percaya, diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Allah, dan kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Itulah yang tertulis dalam Mazmur 150 ayat 6. Dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ada himbauan yang sangat berharga, yakni perintah Tuhan untuk memuji Tuhan sebagai ciptaan Tuhan dan insan yang senantiasa dipelihara Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, ketaatan untuk memuji Tuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap makhluk ciptaan Tuhan, apalagi kita manusia. Bahkan menjadi gaya hidup yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Dan sebagai anak Tuhan yang taat, ya tentunya dengan sukacita kita semua akan memuji Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Saudaraku, yang ketiga dikatakan sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Raja Daud boleh dikatakan salah satu sosok manusia yang telah dikenyangkan dengan berbagai proses kehidupan. Dia mulai dari gembala kambing domba sampai menjadi gembala bagi umat Israel. Bahkan ia telah kaya dengan berbagai pengalaman, baik pahit getirnya kehidupan. Namun dalam kesemuanya itu ia menyadari bahwa Tuhanlah yang telah mendukung dan menyelamatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia bergantung penuh dari campur tangan Tuhan. Apalagi namanya soal keselamatan. Kita telah diselamatkan Tuhan dengan cinta kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib, supaya kita yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Sobat Kairos yang kekasih, keempat, kita diingatkan tentang bagaimana Tuhan yang senantiasa hidup di dalam cinta kasih. Cinta kasih Tuhan kekal adanya.
Kita patut bangga dan bersuka cita, sebab Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih setia. Kasih setianya bahkan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Itu artinya Tuhan mengasihi Anda dan saya selama-lamanya. Kasihnya tidak akan pudar ketika kita misalnya sedang jatuh dalam dosa. Justru pada saat demikian, Dia akan mendekati dengan cintanya yang besar, memanggil untuk kembali bertobat dan hidup dalam anugerahnya. Allah bukan manusia yang kasihnya terbatas. Kasih manusia yang kita tahu sangat terbatas dan sering berakhir ketika orang yang dicintai mengkhianatinya. Namun tidak demikian saudaraku dengan Allah. Kasih setia Allah selalu didampakkan di dalam situasi apapun. Itu sebabnya kita dapat dengan tenang merebahkan diri dalam naungan kasih-Nya. Karena sebab kita tahu Dia mengayomi umatnya sampai selama-lamanya. Saudaraku, sahabat Kairos, yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dalam Mazmur 24 ayat 4 dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah ternyata sangat menikmati pujian penyembahan umatnya. Hal itulah yang dinampakkan bahkan nyata dari tindakan yang duduk bertata di atas puji-pujian. Oleh karena itu, hiduplah senantiasa dalam pujian dan penyembahan. Bahkan ketika di saat-saat tersulit, ada banyak ancaman, tantangan, bahkan maut sekalipun yang kita hadapi, tetaplah memuji Tuhan. Karena justru ketika kita melakukannya, maka Allah akan hadir, datang dan menikmati pujian kita. Kehadiran Allah pasti disertai dengan hadiratnya yang kudus untuk membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, mencerahkan, menolong, bahkan memberkati umatnya. Pertolongan kasih-Nya akan hadir dan memerdekakan kita dari beban berat dan masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan setiap saat. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.